Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Nurul Baitif Wahid dengan NIM 2408010173 dengan mata kuliah Hukum Perikatan dari Rombol 19. Yang mana tujuan aku membuat video ini untuk melakukan tugas video untuk menjelaskan sedikit tentang pengetahuan aku tentang hukum perikatan. Mungkin bisa aku mulai dulu dari yang pertama itu penjelasan umum tentang hukum perikatan itu sendiri. Dalam buku 3BW tentang perikatan tidak buku 3BW tidak mendefinisikan secara langsung, namun para ahli hukum memberikan ciri-ciri dari perikatan berdasarkan pasal 1233 BW, yang mana kalau menurut C. Aser, ciri utama perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak atau prestasi dan kewajiban atau kontraprestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak. Sedangkan menurut Agus Yudharnoko terdapat beberapa unsur, yaitu yang pertama ada hubungan hukum yang artinya bentuk hubungan hukum yang menimbulkan hukum. Terus yang kedua ada bersifat harta kekayaan yang artinya sesuai dengan tempat pengaturan perikatan di buku 3BW yang termasuk di dalam sistematika hukum harta kekayaan, yaitu hubungan yang terjalin antara para pihak tersebut yang berorientasi pada harta kekayaan. Terus ada para pihak artinya dalam hubungan hukum melibatkan pihak-pihak tertentu sebagai subjek hukumnya. Nah, terus ini ada yang namanya prestasi. Prestasi kan artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban atau prestasi kepada para pihaknya atau kontraprestasi yang pada kondisi tertentu dapat dipaksa pemenuhannya bahkan apabila diperlukan menggunakan alat-alat negara. Terus adapun menurut R. Syahrani berpendapat bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak dalam harta kekayaan dengan satu pihak atau pihak tertentu. Yang satu pihak berhak, yang satu lagi pihak berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Dengan demikian, perikatan dapat diartikan sebagai hal lain yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain, atau hal yang mengikat itu dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli barang, utang piutang, dan sebagainya. Dan berdasarkan ketentuan pasal 1233 BW, perikatan ini bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Nah, perikatan yang bersumber di perjanjian diatur dalam titel 2 pasal 1313 sampai dengan 1351 dan titel PSI ayat 18 pasal 1457 sampai dengan pasal 1864. Nah, buku 3BW perikatan yang bersumber dari undang-undang diatur dalam titel 3 pasal 1352 sampai dengan pasal 1380 buku 3BW. Dan selanjutnya hukum perikatan itu sebenarnya bisa lahir dari dua sumber, yaitu dari perjanjian dan dari undang-undang. Nah, yang pertama dari perjanjian. Perjanjian ini terjadi kalau ada kesepakatan antara dua pihak atau pihak lebih, yang mana misalnya aku sama kamu kita sepakat untuk jual beli barang aku jual buku dan kamu beli dengan harga tertentu. Terus dari kesepakatan itu otomatis lahirlah perikatan, yaitu aku wajib menyerahkan buku dan kamu wajib membayar. Jadi perikatan ini lahir karena adanya kehendak para pihak. Terus yang kedua, undang-undang, artinya meskipun tidak ada kesepakatan, hukum bisa langsung menciptakan perikatan karena suatu keadaan tertentu. Contoh gampangnya, kalau aku tanpa sengaja merusak barang milik orang lain, undang-undang langsung mewajibkan aku untuk ganti rugi. Jadi perikatannya ada, meskipun aku dan pemilik barang tidak pernah melakukan perjanjian sebelumnya. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa hukum perikatan punya dua pintu masuk, yaitu lahir dari kehendak pihak melalui perjanjian dan yang lahir dari kehendak hukum lewat aturan hukum atau undang-undang. Keduanya ini sama-sama mengikat, tapi cara terjadinya itu berbeda. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya perikatan. Perikatan itu hubungan hukum antara kedua pihak atau lebih, yang mana di satu pihak ini menuntut sesuatu dan pihak lainnya wajib memenuhi. Jadi intinya perikatan ini adalah ikatan hukumnya. Contohnya
pihak A berhutang pada pihak B. Dari situ muncullah perikatan, dan pihak A wajib membayar dan pihak B berhak untuk menagih. Terus yang kedua, selanjutnya ini ada perjanjian. Nah, perjanjian ini adalah sumber utama lahirnya perikatan. Perjanjian ini terjadi ketika ada kesepakatan kehendak dari dua pihak atau lebih. Misalnya pihak A dan pihak B sepakat untuk jual beli motor. Dari perjanjian jual beli itu muncullah perikatan, dan pihak A wajib menyerahkan motor dan pihak B wajib untuk membayar harga. Terus yang selanjutnya ini ada yang namanya kontrak. Nah, kontrak sebenarnya sama dengan perjanjian, tapi lebih sering dipakai untuk penyebutan perjanjian yang dibuat secara tertulis atau formal. Biasanya untuk hal-hal yang lebih besar atau resmi, biasanya itu penyebutannya dalam hal-hal yang lebih besar atau resmi. Sedangkan kalau dalam praktik sehari-hari, kata kontrak sering dipakai di dunia bisnis, pekerjaan, atau proyek. Contohnya kontrak kerja, kontrak sewa menyewa rumah, dan kontrak bisnis. Jadi bedanya tuh, perikatan ini hubungan hukumnya, perjanjian ini kesepakatan yang jadi salah satu sumber perikatan. Terus yang ketiga, kontrak ini perjanjian dalam bentuk tertulis atau formal yang biasanya dipakai dalam praktek modern. Nah, terus selanjutnya ada subjek dan objek dalam perikatan. Yang pertama, subjek perikatan. Subjek itu siapa yang terikat dalam perikatan. Ada dua pihak utama. Yang pertama itu pihak kreditur, yaitu pihak yang berhak menuntut prestasi. Jadi contohnya pembeli yang berhak menerima barang. Terus yang kedua, debitur, yaitu pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Atau contoh, penjual yang wajib menyerahkan barang. Jadi gampangnya tuh kayak kreditur ini yang berhak, terus debitur ini yang wajib, kayak gitu. Terus selanjutnya ini ada objek perikatan. Objek perikatan itu adalah prestasi, yaitu apa yang harus dipenuhi dalam perikatan yang bentuk prestasi. Terus ini ada tiga macam. Yang pertama ini memberi sesuatu, terus itu contohnya menyerahkan barang yang dijual. Terus yang kedua ini berbuat sesuatu, atau contoh membangun rumah sesuai perjanjian. Terus yang ketiga ini tidak berbuat sesuatu, contohnya janji tidak membuka usaha yang sama di area tertentu atau non-kompet. Nah, terus ini selanjutnya itu ada namanya sumber perikatan. Nah, hukum perikatan mempunyai dua sumber utama, yaitu yang pertama perjanjian. Perikatan bisa lahir dari kesepakatan antara kedua pihak atau lebih, misalnya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan sebagainya. Dalam hal ini perikatan muncul karena adanya kehendak bersama. Contohnya pihak A sepakat menjual motor ke B. Dari perjanjian itu lahirlah perikatan. Si A wajib menyerahkan motor dan si B wajib untuk membayar harga. Terus yang kedua ada undang-undang. Dari perjanjian perikatan juga bisa langsung lahir karena ketentuan hukum. Meskipun tidak ada kesepakatan sebelumnya, undang-undang menciptakan perikatan karena adanya keadaan tertentu. Contohnya perbuatan melawan hukum. Jika seseorang merusak barang orang lain, ia wajib untuk mengganti rugi. Terus ada yang namanya pengurusan kepentingan orang lain tanpa kuasa, yaitu misalnya seseorang mengurus sawah tetangganya yang sedang sakit tanpa diminta. Walaupun tidak ada perjanjian, undang-undang mengikat hubungan hukum di antara mereka. Nah, terus di sini ada jenis-jenis perikatan. Pertama ada perikatan bersyarat dan perikatan tidak bersyarat. Nah, kalau perikatan bersyarat ini perikatan yang keberlakuannya tergantung pada suatu syarat. Ya, contohnya pihak A akan memberi uang pada pihak B apabila pihak B ini lulus ujian. Terus perikatan tidak bersyarat yaitu berlaku langsung tanpa syarat apapun. Contohnya pihak A menjual motor pada pihak B dan pihak B langsung membayar tunai. Terus yang kedua, perikatan dengan ketetapan waktu atau perikatan temporal. Nah, dalam dalam perikatan ini itu bisa dituntut atau berakhir setelah lewat dalam kurun waktu tertentu. Contohnya kontrak sewa berlaku selama 1 tahun. Apabila habis masa itu, otomatis perikatannya selesai. Terus yang ketiga ini perikatan alternatif dan fakultatif. Kalau perikatan alternatif, debiturnya tuh punya beberapa pilihan prestasi, tapi cukup melaksanakan satu aja.
Contohnya, pihak A berutang pada pihak B boleh dibayar dengan uang atau emas. Sedangkan perikatan fakultatif hanya ada satu prestasi pokok yang itu, tapi debitur bisa menggantikan dengan prestasi lain. Contohnya, pihak A wajib menyerahkan mobil, tapi kalau tidak bisa boleh diganti dengan motor. Terus yang keempat, ada perikatan tanggung renting, yaitu ada beberapa debitur yang masing-masing bertanggung jawab penuh atas keseluruhan utang. Nah, kreditur bebas menagih pada siapa saja. Contohnya, pihak A, B, dan C bersama-sama berutang 30 juta pada pihak D. Nah, pihak D ini bisa menagih seluruh 30 juta itu hanya pada si A saja. Terserah bagaimana mereka bagi di antara sesama debitur. Terus yang kelima, ini perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Kalau perikatan yang dapat dibagi itu prestasi bisa dipenuhi sebagian-sebagian. Contohnya, pembayaran utang bisa dicicil. Terus yang kalau tidak dapat dibagi itu prestasi hanya bisa dipenuhi secara utuh. Contohnya, menyerahkan satu ekor kuda tertentu atau ini tidak dapat dibagi setengah-setengah. Nah, terus ini ada pelaksanaan dan berakhirnya perikatan. Yang pertama, pelaksanaan perikatan atau pemenuhan prestasi. Intinya, perikatan dilaksanakan dengan cara pemenuhan prestasi oleh debitur. Nah, prestasi ini bisa berupa, yang pertama ini memberi sesuatu, contohnya menyerahkan barang. Terus yang kedua ini berbuat sesuatu atau membangun rumah sesuai dengan perjanjian. Nah, terus yang ketiga, seperti yang udah aku sebutkan sebelumnya, ini tidak berbuat sesuatu, contohnya tidak membuka usaha di wilayah tertentu sesuai kesepakatan. Dan yang kedua ini hapusnya atau berakhirnya perikatan. Perikatan tidak berlangsung selamanya. Perikatan ini tidak berlangsung selamanya. Ada beberapa sebab yang membuat perikatan bisa berakhir. Antara lain itu pembayaran atau pemenuhan. Ketika debitur melaksanakan prestasi yang dijanjikan, ya, contohnya itu utang harus dibayar lunas. Terus yang ada inovasi, yaitu perikatan lama dihapus diganti dengan perikatan baru. Contohnya, utang uang diganti dengan perjanjian menyerahkan mobil. Nah, terus yang ketiga ini ada kompensasi. Kompensasi ini utang piutang antara dua pihak yang saling hapus karena saling berutang. Contohnya, pihak A berutang 5 juta ke pihak B, sementara pihak B juga ini mempunyai utang yang sama ke pihak A, otomatis ini sama-sama lunas. Nah, terus ada yang terakhir ini ini ada percampuran utang atau konfisi, yaitu terjadi kalau posisi kreditur atau debitur pada orang yang sama. Contohnya, anak mewarisi harta orang tuanya, kebetulan juga punya utang ke anak tersebut. Jadi utangnya dihapus karena bercampur, jadi menjadi satu pihak yang sama. Nah, terus ini ada pembebasan utang, yaitu kreditur secara sukarela melepaskan haknya untuk menagih. Contohnya, pihak B memutuskan mengikhlaskan utangnya pada pihak A. Dan terus yang terakhir ini musnahnya barang yang terutang, yaitu kalau objek perikatan musnah di luar kesalahan debitur, yaitu contohnya tuh pihak A berutang menyerahkan seekor kuda tertentu, tapi kudanya mati karena bencana alam. Nah, terus ini ada wan prestasi dan akibat hukumnya. Yang pertama ini definisi wan prestasi dulu. Wan prestasi ini ingkar janji, yaitu keadaan di mana debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang sudah disepakati sebelumnya dalam perikatan. Sederhananya, wan prestasi ini tuh gagal atau melanggar janji. Terus yang kedua ini ada bentuk-bentuk wan prestasi. Ada beberapa wan prestasi. Yang pertama itu tidak melaksanakan prestasi sama sekali, yaitu contohnya debitur tidak pernah membayar utangnya. Terus yang kedua ini terlambat melaksanakan prestasi, contohnya barang yang dijanjikan dikirim melewati batas waktu. Terus yang ketiga, keliru atau tidak dapat dalam melaksanakan prestasi, contohnya janji mengirim 100 sak semen tapi yang dikirim hanya 80 atau kualitasnya berbeda. Terus yang ketiga ini akibat hukum dari wan prestasi. Jika debitur melakukan wan prestasi, maka kreditur berhak menuntut beberapa hal, yaitu pertama ada ganti rugi, yaitu kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.
Terus yang kedua ini memenuhi perikatan, yaitu tetap menuntut debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Ketiga ini pembatalan perjanjian. Nah, kreditur ini bisa meminta agar perjanjian dibatalkan. Terus yang terakhir ada peralihan risiko, yang mana risiko beralih kepada debitur sejak ia melakukan prestasi. Nah, jadi bisa aku simpulkan kalau pengertian hukum pengertian hukum perikatan adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak bagi kreditur dan kewajiban bagi debitur. Terus kedua itu ada perbedaan istilah, yaitu perikatan, hubungan hukumnya. Terus yang kedua ini perjanjian atau sumber perikatannya, dan ketiga kontrak, itu perjanjian tertulis atau formal. Terus ada subjek dan objek, yaitu subjeknya kreditur dan debitur, objeknya prestasi atau memberi, berbuat dan tidak berbuat. Terus yaitu ada sumber perikatan dari perjanjian, contohnya atau jual beli, sewa menyewa, dan dari undang-undang itu perbuatan melawan hukum atau pengurusan tanpa kuasa. Terus ada jenis-jenis perikatan, yaitu yang bersyarat dan tidak bersyarat. Terus juga ada ketetapan waktu, alternatif dan fakultatif, tanggung renteng, dan dapat dibagi juga tidak dapat dibagi. Terus ini ada pelaksanaan dan berakhirnya, yaitu pemenuhan prestasi, hapus karena pembayaran, inovasi kompensasi, percampuran pembebasan utang, dan musnahnya barang. Terus yang terakhir ini ada prestasi dan akibatnya, yaitu ingkar janji atau tidak melaksanakan, terlambat, salah melaksanakan. Akibatnya tuh bisa ganti rugi, pemenuhan, pembatalan perjanjian, atau peralihan risiko. Jadi, hukum perikatan ini sangat penting karena menjadi dasar utama dalam hukum perdata, terutama dalam hal hubungan kontraktual dan perjanjian sehari-hari. Hampir semua aktivitas ekonomi dan sosial itu seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, hingga kontrak kerja ini selalu berhubungan dengan hukum perikatan. Baik, mungkin itu aja penjelasan yang dapat aku sampaikan. Apabila salah mohon dikoreksi. Mungkin ini sependek dari pengetahuan aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, terus ini ada pelaksanaan dan berakhirnya perikatan. Yang pertama, pelaksanaan perikatan atau pemenuhan prestasi. Intinya perikatan dilaksanakan dengan cara pemenuhan prestasi oleh debitur. Nah, prestasi ini bisa berupa, yang pertama ini memberi sesuatu, contohnya menyerahkan barang. Terus yang kedua ini berbuat sesuatu atau membangun rumah sesuai dengan perjanjian. Nah, terus yang ketiga, seperti yang udah aku sebutkan sebelumnya, ini tidak berbuat sesuatu, contohnya tidak membuka usaha di wilayah tertentu sesuai kesepakatan. Dan yang kedua ini hapusnya atau berakhirnya perikatan. Perikatan tidak berlangsung selamanya. Perikatan ini tidak berlangsung selamanya. Ada beberapa sebab yang membuat perikatan bisa berakhir. Antara lain itu pembayaran atau pemenuhan. Ketika debitur melaksanakan prestasi yang dijanjikan, ya, contohnya itu utang harus dibayar lunas. Terus yang ada inovasi, yaitu perikatan lama dihapus diganti dengan perikatan baru. Contohnya utang uang diganti dengan perjanjian menyerahkan mobil. Nah, terus yang ketiga ini ada kompensasi. Kompensasi ini utang piutang antara dua pihak yang saling hapus karena saling berutang. Contohnya pihak A berutang 5 juta ke pihak B, sementara pihak B juga ini mempunyai utang yang sama ke pihak A, otomatis ini sama-sama lunas. Nah, terus ada yang terakhir ini ini ada percampuran utang atau konfisi, yaitu terjadi kalau posisi kreditur atau debitur pada orang yang sama. Contohnya anak mewarisi harta orang tuanya, kebetulan juga punya utang ke anak tersebut. Jadi utangnya dihapus karena bercampur, jadi menjadi satu pihak yang sama. Nah, terus ini ada pembebasan utang, yaitu kreditur secara sukarela melepaskan haknya untuk menagih. Contohnya pihak B memutuskan mengikhlaskan utangnya pada pihak A. Dan terus yang terakhir ini musnahnya barang yang terutang, yaitu kalau objek perikatan musnah di luar kesalahan debitur, yaitu contohnya tuh pihak A berutang menyerahkan
seekor kuda tertentu, tapi kudanya mati karena bencana alam. Jadi, hukum perikatan ini sangat penting karena menjadi dasar utama dalam hukum perdata, terutama dalam hal hubungan kontraktual dan perjanjian sehari-hari. Hampir semua aktivitas ekonomi dan sosial itu seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, hingga kontrak kerja ini selalu berhubungan dengan hukum perikatan. Baik, mungkin itu aja penjelasan yang dapat aku sampaikan. Apabila salah mohon dikoreksi. Mungkin ini sependek dari pengetahuan aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you everyone!